Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amanda Putri Dika, kelas 10 Akuntansi 2, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia, saya dari kelas 10 Akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlita Sari dari kelas 10 Akuntansi 2, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Konita Prilia Purwanti dari kelas 10 Akuntansi 2, nomor absen 29. Berbagai peranan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia antara lain PBB didirikan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan PBB antara lain memelihara perdamaian dunia, menjaga hubungan persaudaraan terbangsa, dan mengadakan kerjasama internasional. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, yaitu menjadi anggota ke-60 PBB. Indonesia pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Hal ini disebabkan oleh Malaysia diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Akan tapi, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dalam organisasi PBB, Indonesia turut serta dengan mengirimkan pasukan Garuda dalam misi pasukan perdamaian PBB. Latar belakang KAA adalah Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. KAA dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1945 pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. KAA di Bandung menghasilkan kesepakatan bersama yang bernama Datasila Bandung. KAA diawali dengan adanya konferensi Kolombo di Sri Lanka yang dipelopori oleh 5 tokoh yang berbeda negara, yaitu 1. Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, 2. Jawaharlal Nehru dari India, 3. UNO dari Burma atau Myanmar, 4. Muhammad Ali dari Pakistan, 5. Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanagara II pada 28 sampai 31 Desember 1994. Konferensi Bogor membahas pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, antara lain apa tujuan dari KAA, negara mana saja akan diundang, dan apa tingkatan Konferensi Asia Afrika itu diadakan. KAA di Bandung dihadiri oleh 29 negara. Satu negara tidak hadir, yaitu Rhodesia yang sedang menghadapi konflik. Sebagai ketua konferensi yakni Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dengan Sekretaris Jenderal Konferensi yakni Ruslan Abdul Ghani, Ketua Panitia Kebudayaan yaitu Mr. Muhammad Yamin, dan Ketua Panitia Bagian Perekonomian adalah Profesor Insinyur Roseno. Pada KAA, Indonesia meminta dukungan negara-negara Asia Afrika untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Latar belakang berdirinya karena terjadi perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 melanjutkan adanya Datasila Bandung. Hasil KTT kemudian dibentuk gerakan non-blok. Pelopor GNB yaitu B. Tito dari Yugoslavia, Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, J. Nehru dari India, Kwame Nkrumah dari Ghana. Saat menjadi ketua gerakan non-blok tahun 1992, Indonesia banyak memberikan sumbangan nyata bagi perdamaian dunia. Misalnya memberi sumbangan bagi penyelesaian masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea, Bosnia, Herzegovina, dan penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang. Presiden Soeharto saat itu mengusulkan untuk negara terbelakang diperlukan penyelesaian utang sekaligus, once and for all, dan bukan penjadwalan kembali utang secara berkali-kali selama bertahun-tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT 10 GNB pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Presiden Soeharto menjadi pemimpin pada KTT GNB ke-10. Pada KTT 10 GNB di Jakarta menghasilkan Jakarta Message atau pesan Jakarta yang isinya antara lain mendukung kemerdekaan Palestina, meminta penghapusan diskriminasi ras di Afrika, menolak penggunaan senjata nuklir, meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, juga kolaborasi Selatan-Selatan, larangan untuk negara lain memaksakan ideologi yang dianut untuk negara lainnya, menyerukan perang terhadap kemiskinan dan kebodohan. Pengiriman pasukan Garuda yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Pasukan Garuda bergabung dalam pasukan PBB. Berikut ini merupakan beberapa misi pengiriman pasukan Garuda. Pasukan Garuda 11 di bawah pimpinan Kolonel Prianto diberangkatkan ke Kongo 10 September 1960 untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dengan United Nations of Operation
for the Congo atau UNOC, bertugas hingga bulan Mei 1961. Pasukan Garuda 3 di bawah pimpinan Brigjen Kemal juga bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964. Pasukan Garuda 4 di bawah pimpinan Brigjen TNI Wifono bertugas di Vietnam mulai bulan Januari 1973 sampai bulan Juli 1972. Pasukan Garuda 7 di bawah pimpinan Kolonel Rudini dan Wakil Amair Basafi Surinaman dikirim ke Timur Tengah pada tanggal 3 Desember 1973. Pasukan Garuda 7 di bawah pimpinan Brigjen Sukemi Sumantrio bertugas di Vietnam dari bulan 1974 sampai November 1974. Kemudian digantikan pasukan Garuda 7I di bawah pimpinan Brigjen T. Bambang Sumantri dari bulan November 1974 sampai bulan Juli 1975. Pada tahun ini pula pasukan perdamaian PBB untuk Vietnam ICSS International Commission for Control and Supervision ditarik setelah seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietnam Utara dan Vietcong yang berhaluan komunis. Pasukan Garuda 8 di bawah pimpinan Kolonel Gunawan Wibisono, kontingen Garuda 6 dan 7 bergabung 6 dan 5 bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Emergency. Deklarasi Juanda membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terakhir. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas dari sebelumnya. Deklarasi Juanda memantapkan Indonesia sebagai archipelagic states principle atau negara kepulauan. Deklarasi Juanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Pemerintahan Indonesia kemudian meratifikasinya dalam UU nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama lebih dari 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. Pendirian ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok pada saat pertemuan pada 5-8 Agustus 1967. Adapun pelopor berdirinya ASEAN yaitu Adam Malik, Menteri Presidium Urusan Politik atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, dan Tanat Homan, Menteri Luar Negeri Thailand. Anggota ASEAN lainnya, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Laos bergabung pada 23 Juli 1997. Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. ASEAN merupakan bentuk politik luar negeri bebas aktif yang dilakukan pada masa Orde Baru. Kegiatan ekonomi dalam industri antar negara anggota ASEAN salah satunya adalah dengan mendirikan pabrik urea di Aceh. Arti penting ASEAN bagi Indonesia adalah dapat meningkatkan produksi industri. Kerjasama ekonomi di ASEAN juga dibentuk AFTA yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi Indonesia. Peran itu terlihat pada beberapa fakta berikut ini. Sejak KTT ASEAN 1 tahun 1976 di Bali, Indonesia dijadikan sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Bahkan, Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama dijabat Letnan HR Darsono dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menjadi inisiator dan motor penggerak jalannya roda organisasi ASEAN dalam berbagai event dan bidang. Indonesia mengusulkan konsep ASEAN Community yang disepakati menjadi keputusan KTT ASEAN ke-9 di Bali.
ASEAN Community meliputi 3 pilar, yaitu ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Kultur Community, dan ASEAN Economic Community. Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN Standing Committee (ESC) tahun 2003 sampai 2004, Indonesia telah menyelenggarakan dan mengetuai rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting atau AMM, Past Ministerial Conference PMC, dan ASEAN Regional Forum ARF tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2004. Pembahasan dititik beratkan untuk menindaklanjuti hasil KTT ASEAN ke-9 di Bali, yaitu mengenai ASEAN Security Community Plan of Action dan ASEAN Socio-Kultur Community Plan of Action. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Pemrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Tujuan OKI yaitu 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. 2. Melindungi tempat suci. 3. Membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. 4. Memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta iptek. Struktur organisasi OKI antara lain Konferensi Para Raja dan Kepala Negara atau Pemerintah. 2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, Mahkamah Islam Internasional, dan organ-organ khusus keunikan Indonesia dalam anggota organisasi Konferensi Islam, yaitu Indonesia bukan negara berdasarkan hukum syariat Islam. Perang Indonesia dalam OKI antara lain ikut upaya menyelesaikan konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front atau MNLF. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Yerusalem. Dukungan tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Indonesia juga memperjuangkan tentang penyelesaian masalah isu Islamofobia. Jakarta Informal Meeting atau JIM merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian, terutama perdamaian dunia di kawasan Asia Tenggara. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. JIM merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. JIM 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 dan JIM 2 di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. JIM dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, yaitu Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Hasil dari JIM antara lain yaitu 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat 30 Desember 1989 akan dibentuk pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Akhir masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Kesimpulannya adalah hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus-menerus sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya, sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di
di dunia politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan